Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Suhail. Ya, terima kasih atas berkenannya Bapak untuk berbincang terkait berita yang lagi ngetren, lagi viral pada kesempatan kali ini di media sosial atau medsos itu sendiri. Kalau boleh tahu ini Pak, ada berapa peristiwa nikasi pada hari ini? Terima kasih pada kesempatan yang amat sangat berharga pada hari ini. Hari ini ada dua pasang calon pengantin yang tadi telah melangsungkan pernikahannya. Satu pasang pengantin yang calon pengantin putrinya itu ada rekomendasi dari Pengadilan Agama karena umurnya masih di bawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam satu regulasi amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 terkait dengan pasal ketentuan umur calon pengantin di pasal 7 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu ketentuan pasal 7 itu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Jadi ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berarti tadi ada dua ya, ada dua pasang yang pelaksanaan dengan tentunya di kantor urusan agama di KUA dari kerja. Iya. Terima kasih. Pemirsa, pada kesempatan kali ini Rabu tanggal 10 Maret 2021 saya Pak If di KUA Kecamatan Kasugian akan berbincang dengan beliau Bapak Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kasugian tentang pernikahan dini yang selama ini lagi ngehot atau viral di media sosial itu sendiri. Begini Bapak, bahwa pada masa pandemik ini aktivitas kita khususnya yang tatap muka kan berkurang berkurang karena ada PPKM tahap 1 sampai dengan tahap 4. Apakah ketika tatap muka ini berkurang akan tetapi mereka komunikasinya dengan medsos, bisa dengan Instagram, bisa dengan chatting, apakah ini juga punya pengaruh terhadap pelaksanaan nikah yang ada di KUA atau justru malah mengurangi? Namun pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya bincangkan pada Bapak. Yang pertama itu adalah pernikahan yang lagi tren yang sudah saya singgung tadi. Kemudian yang saya tanyakan adalah ada berapa kasus sih untuk pernikahan di bawah usia atau pernikahan ini di tahun 2021 di kantor urusan agama KUA Kecamatan Kasugian yang saat ini Bapak pimpin. Oke. Terima kasih Pak Sulahir. Baik, kami akan memulai dari satu pertanyaan terkait dengan kasus pernikahan di usia dini, katakan seperti itu. Yang menjadi satu pesan publik itu pernikahan di usia dini tentunya di tahun 2021 tentu ini terkait dengan angka pernikahan dini. Perlu kami sampaikan bahwa pernikahan dini itu bisa dibagi menurut pengertian begini. Jadi ketika pernikahan dini itu tidak hanya karena usianya itu di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu calon pengantin pria dan calon pengantin wanita memenuhi umur 19 tahun. Tapi ketika usia perkawinan usia dini itu bisa terjadi ketika sudah memenuhi ketentuan umur 19 tahun, tapi ketika memang masih kurang dari 21 tahun, tentu itu masuk dalam kategori pengertian yang sudah menjadi pengertian publik masyarakat. Ketika pernikahan di usia dini itu adalah ketika yang secara medis itu untuk reproduksi calon pengantin putrinya tentu belum siap tentunya ketika masih di bawah ketentuan umur kurang daripada 21 tahun. Ya, seperti itu. Terus kemudian calon pengantin putranya dalam hal kematangan secara fisik untuk kemandiriannya itu juga secara psikologi dan tentu secara kesehatan tentu belum siap tentunya seperti itu. Jadi intinya bahwa ketika pernikahan dini itu bisa berangkat dari pernikahan yang memang karena memperoleh izin dari pengadilan karena sudah mengajukan dispensasi. Terus kemudian ketika tidak melalui dispensasi pengadilan agama tapi karena memang masih kurang daripada 21 tahun. Berarti tidak serta-merta ketika ada catin mendaftar ke KUA di bawah umur 21 tahun itu kemudian dinikahkan ya Pak? Akan tetapi diikuti dengan surat dari pengadilan
agama bagi yang kurang dari 19 tahun. Oh, yang kurang dari 19 tahun. Itu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Pak, bagaimana penanganan dari KUA bila ada catin yang memang belum mencukupi umur atau pernikahan usia dini itu sendiri? Tadi sudah disampaikan bahwa kurang umur itu adalah di bawah 21 tahun. Apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak ini? Jadi kalau kemudian secara prosedur itu ketika proses dari calon pengantin kemudian melalui satu pemeriksaan administrasi dokumen, itu tentu ketika semua calon pengantin itu harus melaksanakan satu kewajiban untuk bisa dituangkan dalam lembaran negara pemeriksaan itu pasti semuanya. Kemudian ketika calon pengantin itu masih di bawah 19 tahun, maka mediasinya itu tentu lebih ditingkatkan ketika harus melibatkan kedua orang tua calon pengantin, karena nanti ketika kemudian akan diajukan dispensasi ke pengadilan agama, maka yang sebagai pemohon itu adalah orang tua, bukan dari calon pengantinnya. Bukan dari calon pengantin. Tapi majelis hakim nanti ketika dalam proses pemberian izin bagi calon pengantin yang masih di bawah umur 19 tahun, maka majelis hakim itu dipastikan harus meminta satu persetujuan tatap muka langsung bertemu dengan calon pengantin putra dan calon pengantin putri tentunya. Maka ketika kemudian calon pengantin yang kurang dari 19 tahun, tentu nanti mediasinya lebih sangat maksimalkan, karena nanti ini merupakan satu awal yang beresiko tentunya ketika kemudian nanti mendapatkan dispensasi izin menikah ketika di bawah umur 19 tahun, berbagai satu resiko kematangan secara medis, kematangan secara mental, ini dipastikan proses persiapannya, mediasinya, pemeriksaan itu lebih sangat dimaksimalkan. Kemudian ketika calon pengantin itu memenuhi ketentuan umur 19 tahun, tapi kurang dari 21 tahun, dipastikan itu harus mendapatkan izin dari orang tua. Ketika orang tua calon pengantin yang kurang dari 21 tahun itu meninggal semua, misalkan kepada kerabatnya, ketika kerabatnya tidak ada sama sekali, ya orang yang memang bertanggung jawab terhadap calon pengantin tersebut. Jadi sedemikian ketika persoalan izin calon pengantin yang belum mencapai umur 21 tahun itu tertuang di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Jadi bahwa ketika izinnya itu sangat-sangat memang dipastikan itu, karena memang untuk bisa mewujudkan satu perkawinan yang diharapkan tentunya. Seperti itu. Ya, menarik sekali perbincangan pada kesempatan kali ini. Muncul satu pertanyaan lagi ini, Bapak. Ya, okay. Tadi disampaikan bahwa yang mengajukan ke pengadilan itu adalah wali dari catin itu sendiri. Nah, muncul pertanyaan, wali dari catin itu sendiri dari perempuan atau dari laki-laki ini, biar masyarakat yang mendengar pada kesempatan kali ini lebih jelas. Oke, baik. Pemirsa yang budiman, masyarakat pada umumnya, bahwa ketika pemohon dispensasi menikah kurang dari 19 tahun itu adalah dari orang tua calon pengantin, misalkan salah satunya atau dua-duanya, pemohonnya itu juga dari masing-masing orang tua calon pengantin. Jadi kalau memang keduanya ya, ketika keduanya kurang. Keduanya. Kalau memang kedua-duanya calon pengantin itu baik calon pengantin putra maupun calon pengantin putri itu kurang dari 19 tahun, maka pemohonnya itu dari kedua orang tua. Oh iya. Terima kasih, jadi jelas ya. Kemudian yang terakhir ini Bapak, biar kami lebih memahami lagi terkait dengan persyaratan pernikahan. Sebetulnya batasan umur untuk nikah itu berapa sih? Sebab yang saat ini saya dengar itu ada yang mengatakan bahwa batasan minimal menikah itu adalah, ada yang mengatakan itu adalah 17 tahun, kemudian 19 tahun dan 21 tahun. Nah, ini agar masyarakat tidak kebingungan lagi untuk menentukan anaknya ketika mau menikah. Yang paling benar sesuai dengan undang-undang itu umur berapa sebetulnya? Jadi ketika batas umur kedewasaan itu secara internasional 17 tahun. 17 tahun. Ketika kemudian direalisasikan bahwa ketika warga negara Indonesia
berhak mendapatkan KTP, KTP itu ini. berusia 17 tahun. Ketika kemudian warga negara Indonesia yang akan menikah, tentu ketika regulasinya sudah jelas, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, ketika kemudian telah mengalami amandemen, direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bagi calon pengantin putra dan calon pengantin putri itu minimal itu berusia 19 tahun. Itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu. Jadi pada prinsipnya ya ketika satu pernikahan yang memang ini menjadi satu keprihatinan bersama. Jadi pernikahan di usia yang di bawah ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kurang dari 19 tahun, ini satu persoalan yang melekat, satu hal yang menjadi satu bukan tradisi, maaf, jadi klasik persoalannya itu melekat bahwa calon pengantinnya itu sudah, ya mohon maaf, sudah memulai dulu, bahkan terus kemudian calon pengantin putrinya itu sudah positif begitu hasil dari pemeriksaan kesehatan. Saya jadi ingat itu Pak, ketika pelaksanaan wakaf di Guripan itu perbedaan antara KUA dengan sertifikat tanah ya. Iya, di situ ada istilah kalau di KUA itu pembuatan sertifikat dulu, baru matok, kemudian ini terjadi matok dulu baru pembuatan sertifikat. Betul, kalau sertifikat itu prosesnya itu dipatok dulu. Tapi kemudian ketika pernikahan justru dibalik. Ini secara kebetulan saja. Kalau kemudian ternyata satu dilema juga ketika persoalan pernikahan yang di bawah ketentuan umur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu calon pengantin itu harus sudah 19 tahun. Ini memang ketika di KUA pesugihan itu kepentingan 1 tahun itu berkisar sekitar 900 sekian sampai 1000 sekian, kurang lebihnya 1000 ya. Ketika pengantin yang melangsungkan pernikahannya melalui dispensasi pengadilan karena kurang dari 19 tahun itu sudah terasa memprihatinkan. Tidak terasa waktunya sudah lama ya Bapak. Terima kasih atas perbincangan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan yang begitu singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Cilacap sedulur KB. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel KUA Kesugihan Cilacap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.